Jadi di sini dari bahasanya ajru ya, atau artinya kompensasi. Jadi di sini ada terminologi akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi kita bisa memakai barang orang lain, kita bisa memakai barang orang, kita perlu sesuatu gitu ya, lalu kita bisa pinjam ataupun sewa dari orang lain, tapi kita memberikan kompensasi ya. Kita pinjam, dalam pinjam itu tidak ada pemindahan hak milik ya, tidak. Isi itu paling krusialnya sewa beli, sewa itu adalah kan pemakainya bertukar tapi hak kepemilikan tidak bertukar. Kamu boleh memakai barang itu tapi kamu tidak memilikinya ya, itu kondisinya ya, tidak bisa memilikinya. Tapi ya di sini masalahnya ada kompensasi, yaitu sewa atau ujroh, istilahnya itu ujroh. Nah, yang paling penting tadi di sini disebutkan kan istilahnya tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oke, kalian kelihatan apanya kan, slide-nya kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ijarah yang dimaksud itu mengambil manfaat suatu barang atau jasa, mempekerjakan seorang pun bisa. Jadi mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Ya, jadi ada sewa tenaga gitu ya, sewa tenaga istilahnya di sini. Ya, jadi bagaimana kita, tapi ya kalau sewa tenaga itu jelas kan upah. Kalau perbudakan itu kan pemindah hak milik. Bayangkan dulu ada pemindahan hak milik. Artinya kita, badan kita ini dimiliki oleh orang lain. Itu memang alhamdulillah sudah, walaupun tidak ada lagi prakteknya sekarang, tidak ada lagi kegiatan itu sekarang perbudakan, tapi sebenarnya secara praktek ada juga sedikit kan gitu. Baik, ini dia. Lalu ini ada, dia langsung ke perbedaan ijarah sama leasing. Kamu tahu leasing kan? Leasing itu kalau kamu lewat WC umum gitu, leasing kali di situ memang. Ya kan, kan jadi itu memang sering begitu. Kalau di sana-sana itu orang kalian lah itu semua isinya. Tapi ya leasing itu sebenarnya sewa ya, bahasa kerennya sewa lah ya, bahasa kerennya sewa ya. Tapi di sini ada macam jenis, nanti kalau di akuntansi keuangan saya kira kamu pun akan belajar tentang leasing ya. Cuman leasingnya di sini, kalau leasing itu lebih dekat ke konvensional ya. Ada beberapa model kalau leasing. Kalau kamu beli kereta pun kan leasing juga sering kan, ada katanya perusahaan leasing. Saya yakin ada kalian berinteraksi dengan perusahaan leasing. So, kalau yang paling sering ditengok-tengok itu apa? IFF, financial. Yang macam-macam perusahaan finansial itu sering leasing. Jadi kalau leasing itu, ini praktek konvennya ya. Saya kasih tahu lah praktek konvennya ke kamu. Kalau kamu mau beli kereta, kan gitu ya. Kalau kamu mau beli kereta, lalu kamu datang ke showroom, nanti perusahaan leasing akan membelikan ke kamu keretanya. Jadi keretanya dibeli dulu sama perusahaan leasing itu, lalu kereta itu dijualkan ke kamu atau dipakaikan ke kamu. Jadi kamu selama kredit itu, kalau orang bilangnya kredit ya, selama kredit itu sebenarnya itu kereta bukan kereta kamu. Itu kereta perusahaan leasing dipinjamkan ke kamu. Tapi kamu bayar sewa. Itu sewa, leasing, bayar sewa. Cuman sewanya di situ sudah termasuk cicilan harganya. Ada cicilan sewa, ada cicilan harga. Jadi terbagi dua di situ di pembayaran kamu tiap bulan itu. Di pembayaran kamu tiap bulan itu ada terbagi dua. Ada bayaran sewa, ada bayaran angsuran. Jadi di akhir masa sewa, sewa terbayar, kereta udah milik kamu. Seperti itu sebenarnya prakteknya leasing itu.
Ya, itulah prakteknya. Jadi selama masa kredit itu, atau kamu bilang kredit ya, selama masa sewa leasing itu ataupun pemakaian pembayaran sewa leasing itu bukan kereta kamu. Makanya biasanya diasuransikan mereka. Mereka harus, dan kamu yang membayar, kan gitu ya. Kamu include dia dibayarnya. Jadi rincian pembayaran per bulan itu ada biaya sewanya, ada biaya bunganya, ada biaya asuransinya, ada biaya angsuran pokoknya. Itu banyak Pak. Iya, makanya besar. Bisa berapa kali lipat? Bisa 2 kali lipat lebih ya. Hampir 3 kali lipat pun bisa harga barang yang kita beli itu dari harga tunainya. Dari harga, kalau kamu ukur lagi kamu jumlahkan itu angsuran kamu itu bisa 3 kali, hampir 2, memang nggak sampai 3 kali lipat, tapi 2 kali lipat lebih lah. Ya, 2 kali lipat tapi lebih. Itu. Jadi itulah memang bisnis. Mereka lebih senang kalau dia semakin lama semakin panjang. Ya, mereka lebih senang karena sewanya jadi semakin rutin gitu, semakin besar terus itu. Dan mereka kan butuh kontinuitas. Uang masuk terus ada, itu makanya mereka selalu kepingin kamu kalau kamu lah misalnya pasti tawarinnya ya leasing bukan cash. Mereka tidak senang kalau jual sama cash, itu tidak senang mereka senang kalau kamu belinya pakai kredit atau leasing ya, itu biasanya seperti itu. Nah, di sistem syariah ya ada namanya ijarah. Memang ijarah, orang menganggap sama ijarah dengan leasing ini. Ya sewa sama aja kan gitu kan. Ya, makanya ya biasa sih orang-orang yang tidak mengenal syariat itu menganggap ya kita sama aja seperti bunga. Cuman itu tadi memang prakteknya kadang-kadang ya, prakteknya ini. Karena di sini sama dengan di lapangan sekarang ini. Apakah bank syariah itu syariah? Satunya masalahnya di sini. Ibaratnya ini kita ini duduk di tengah-tengah orang yang apa namanya ya? Kalau dibilang bau nggak enak juga. Kalau dibilang yang kita berdiri di tengah-tengah orang yang lagi misalnya main kembang api gitu, atau main kembang api ataupun bau pun bisa lah. Kita yang duduk di tempat orang-orang yang bau ya, artinya ukuran kita kan kita tengok samping kanan kiri, kita bau atau tidak bau kan gitu kan, kita nengok kanan kiri. Makanya masalahnya di bank syariah itu ketika dia menentukan sama, ketika margin jual beli misalnya kan, oh ini bank syariah ya pakai margin ya. Nah, masalahnya kan di margin itu, mereka menengok apa, penentuan margin di bank syariah mereka nengok apa, bunga. Mereka nengok juga kiri kanan bunga. Oh bunga bank di sana sekian, oh bunga bank di sini sekian, bunga bank konven gitu ya, oh bunga bank konven di sana sekian. Jadi sehingga dia menentukan marginnya itu. Nah di situ yang jadi masalah. Makanya orang menganggap nggak ada bedanya bank syariah sama bank konven, karena ketika penentuan margin itu murni mereka dominan ya, bukan 99% mereka melihat suku bunga bank konven. Nah, disitulah masalah. Sama dengan ijarah ini juga. Ya, sama dengan ijarah ini juga. Ketika mereka cerita beban sewanya, komponen beban sewanya, lalu mereka nengok apa? Mereka nengok orang yang perusahaan yang pakai bunga. Sehingga penentuannya itu pun jadi mirip seperti bunga. Nah, di situ masalahnya. Ya, disitulah yang masalah paling besar kita sekarang ini, yaitu ketika kita melihat praktek-prakteknya. Kalau dari segi tulisannya luar biasa ya, kalau dari segi teorinya itu kita memang murni ya, banyak yang sudah mendekati ke murni sistem syariah ini. Hanya saja begitu di praktek, orang-orangnya kan orang-orang konven. Itu kembali ke saya bilang kemarin kan, orang-orangnya kan orang-orang konven. Ya terakhir ya gimana? Kan gitu ya, terakhir ya udah mereka tetap berpanduan pada
berpaduan pada sistem konven. Baik, coba kita lihat. Kita melihat kalau kamu leasing mau lihat living boleh-boleh aja, tapi sebenarnya nggak gitu penting sama kita, ya kan? Tapi kalau kamu bisa lihat objeknya, misalnya ijarah itu objeknya ada barang dan manfaatnya ya, manfaat barang dan jasa ya, manfaat barang dan jasa. Ya kalau leasing barang saja katanya, ya kan. Lalu metode pembayaran tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang jasa yang disewa. Jadi di sini ya tidak tergantung kalau di leasingnya, tapi di sini tidak tergantung. Artinya apa ya? Kalau mau cicil, cicil. Kalau mau langsung semua di akhir periode kan bisa kayak gitu. Ada yang kayak gitu Pak, ada. Ya kan sewa katanya, ya kan di akhir betul dia. Semua blek gitu. Bisa gitu, bisa. Ya kalau akhir atau yang paling dominan sih di depan ya, namanya sewa biasanya di depan. Jarang orang bayar sewa ataupun istilahnya transaksi sewa menyewa pembayarannya di belakang. Itu kalau kamu misalnya kamu anak kos gitu, anak kos bayar uang kosnya di mana, kapan, di pas masuk atau pas akhir tahun? Pas masuk kan. Kalau pas akhir tahun ya lari malam kamu kan gitu. Secara umum kadang lari malam ya, malam-malam tuh udah nggak ada lagi barang-barangnya, bersih semua. Itu kejadian itu biasanya sih, tapi ya enggak lah, di klien kan enggak kayak gitu, ya kan. Jadi di sini tergantung ya, tergantung atau tidak tergantung kondisi barangnya seperti apa. Lalu kalau di leasing nggak peduli dia. Perpindahan kepemilikan, ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan, ya tidak ada. Ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan, dan istilahnya janji untuk menjual menghibah ke di awal akad, artinya ada ini ijarah apa istilahnya, baitul tanwil ya, artinya ada janji untuk jual. Ini sebenarnya praktek ini prakteknya konven ini ya. Tidak perlu kita menjanjikan kan gitu kan, tidak perlu kita. Kalau ini yang saya bilang tadi, kalau sewa guna tadi ada opsi membeli di akhir masa sewa, nanti kalian akan baca. Jadi yang syar'i, yang jelas-jelas syar'i itu yang A ya, tidak ada perpindahan kepemilikan. Yang ini kabur dia, masih ikhtilaf di antara ulama. Lalu ada jenis leasing purchase, tidak boleh dengan akad yang koror, artinya sewa, antara sewa dan beli, sell atau leaseback dibolehkan. Jadi kalau sell and leaseback ini sebenarnya saya tidak tahu ini praktek ada nggak dulu di zaman Nabi praktek sell and leaseback ini, tapi dibolehkan di kita. Sell and leaseback itu ibaratnya macam ini. Kamu punya kendaraan, kamu punya mobil misalnya. Kamu punya pribadi nih. Kamu udah punya BPKB, udah punya ya kan? Udah pegang lah BPKB-nya. Udah punya kamu nih. Lalu kamu mau perlu dana, perlu uang. Kamu perlu uang. Macam gadai dia sebenarnya. Digadaikan. Tapi dia dijual barang kita. Barang yang kita punya itu kita jual ke perusahaan lease, lalu kita sewa balik. Gitu. Kita jual, lalu kita sewa balik. Itu sell and lease back itu. Barangnya sekarang di mana? Barangnya sekarang kita pakai. Barangnya sekarang kita pakai, tetap kita pakai gitu loh. Tetap di rumah kita mobilnya, tetap di rumah kita keretanya. Tapi STNK BPKB-nya tetap dikasih ke perusahaan leasing lah. Tapi akad kita itu akad sewa. Ini bukan barang kita lagi. Gitu. Ini bukan barang kita lagi. Setelah akad itu bukan barang kita lagi, tapi kita bisa pakai. Tapi kita harus bayar sebulan berapa. Nah di akhir setelah selesai baru kita pakai lagi menjadi hak milik kita. Ya sebenarnya mirip gadai, tapi dirumit. Makanya saya merasa sih terus terang saja ya, transaksi konven ini banyak yang meribetkan diri sendiri.
ya, meribetkan, padahal sebenarnya sederhana gitu. Tapi mereka bikin ribet. Ya mungkin nggak ngerti saya apa niat mereka kan, gitu. Tapi yang saya tahu sih sebenarnya tidak begitu ribet, ini biasa aja. Tapi namanya keren kali ya kan, sell and lease back. Ya kan? Secara prinsip seperti gadai. Dan kita bisa pakai barang itu. Gadai yang barangnya masih bisa kita pakai. Ya kan gadai juga namanya. Kan gitu ya. Nah ini dia jenisnya. Oke. Jenis ijarah berdasarkan objek yang disewa, manfaat atas aset. Aset itu bisa berupa tidak bergerak seperti rumah atau mungkin S-nya AC jatuh. Oke, kita lanjut. Manfaat atas aset. Aset dapat berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian pun bisa. Kan mau sewa pakaian. Oh iyalah, sewa pengantin itu, baju-baju pengantin itu kan sewa juga. Ya kan, baju-baju pengantin sewa. Manfaat atas jasa berasal dari karya ataupun pekerjaan orang, bisa nggak diijar? Ini jarang sebenarnya. Yang paling sering sih ini aset ya. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna, ini berdasarkan pesakannya suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan ke Saudara udah ini udah jelas ini. Jadi yang ini dia tadi kan ijarah mutahiyah tamlik. Ini merupakan ijarah dengan wa'ad janji atas pemberian sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Ini maksudnya seperti tadi, bisa dibeli, dipakai kembali, dijual tapi dibeli kembali ya, kayak gitulah intinya. Ya. Oke. Jual atau sewa kembali atau transaksi jual dan ijarah terjadi pada saat orang menjual asetnya dengan pihak menyewa kembali aset tersebut. Transaksi dan jual dan ijarah merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung. Nah, ini teori nih, transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung. Itu pula yang paling ya mengada-ngada deh. Ya bergantunglah barang kita. Kita nggak mau barang kita itu keluar dari rumah kita misalnya kan. Ya, tentu dia pakai sell and lease back. Gadainya kan sama aja ininya. Kadang-kadang mereka. Nah ini dia skema ijarah. Ya, ini skema ijarah, pembelian objek secara tunai, pemberi sewa, supplier atau penjual atau pemasok. Ini objek ijarahnya. Ya, objek ijarahnya. Ini kalau yang kalau IMBT tadi yang sell and lease back. Ya, jadi penjual ada pembeli objek secara tunai, lalu penjual pemasoknya objek ijarahnya disewa, pemberi ini pemberi sewa ini ya. Kita di sini nih, kita penyewa. Kita penyewa. Tadi penyewa, jadi ada yang masuk, ada pemberi sewa, lalu objeknya itu diberikan kepada kita sebagai yang disewa, menyewa. Ini biasanya perbankan. Ini biasanya perbankan. Ya, mekanisme sering dipakai di perbankan. Sewa beli paling mahal. Ini dasar syariahnya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebagian dari sebagian lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat menggunakan yang lain. Apa hubungannya ini? Coba baca dulu. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikannya sebagian dari mereka dari sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di mananya ini?
Di mana pasnya? Di kalimat mana yang pas di ijarahnya? Coba. Menurut kamu yang mananya yang pas di ijarahnya? Di mananya? Itu Pak, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat. Oke. Terus? Kita berarti maksudnya ada memiliki sesuatu gitu, derajat itu ya. Sedangkan kita bisa lalu kita menggunakan yang lain gitu. Kalau kita sudah bertinggi dari beberapa derajat, kita bisa menggunakan orang lain. Mempekerjakan ini maksudnya kan, mempekerjakan. Ya terlalu apa ya, kalau ditanya mengartikannya ya. Memberikan dari beberapa derajat itu, sedangkan derajat kita itu tidak ditengok dari harta. Enggak lah, ya kan ini kan berarti tengoknya dari harta berarti kan. Sedangkan secara prinsip derajat kita tidak dihitung atau tidak derajat manusia itu tidak dihitung dari sisi harta. Derajat manusia itu dari segi ketawaannya. Ya kan itu memang sudah jelas dari kita. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan ini sebenarnya dari sisi pengetahuan ini. Ya, dari sisi pengetahuan. Jadi misalnya ya pekerja, karyawan gitu ya. Jadi sebahagian bisa menggunakan sebagian yang lain, itu maksudnya bisa mempekerjakan orang lain untuk membantu dia bekerja. Karena yang satu lagi istilahnya mungkin keterbatasan tenaga lalu mempekerjakan orang lain. Ya seperti ya, mungkin kalau di kantor saya lah misalnya saya butuh orang-orang untuk membantu saya. Kan gitu kan. Tapi orang luar kan nengoknya saya. Orang luar kan nengoknya satu orang. Dia kan nggak nengok kalau di belakang itu ada karyawannya. Kan gitu kan. Nah, disinilah mungkin kita punya kekuasaan atau punya dapat di sini mereka kata-kata dapat ini sebenarnya kekuasaan ya. Kita dapat mempergunakan itu berarti ada kekuasaan di situ. Jadi Allah memberikan kekuasaan kalau derajatnya yang Allah tinggikan. Ya, yang Allah tinggikan derajatnya itu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berilmu, baru seingat saya. Kami tinggikan sebagian derajat orang-orang yang berilmu. Nah, itu juga masalahnya. Ya. Itulah gunanya kalian pun belajar. Jadi orang pandai lah. Kalau jadi orang pandai baru bisa istilahnya dihargai ngomongnya, derajatnya lebih tinggi, bukan kayanya, ya bukan kayanya. Kalaupun kayanya itu mengikuti ataupun hartanya mengikuti itu hanya ikutan saja, itu hanya ikutan saja hartanya itu. Baik, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidaklah berdosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Nah, ini udah jelas ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Salah seorang dari kedua itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita semua. Orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Wah, ini syarat pekerja ya kan. Syarat pekerja itu adalah satu kuat, yang kedua dapat dipercaya. Itu bagi ini Musa nih pasti waktu itu kan, anaknya Nabi Syuaib. Waktu itu ada jadi di kalangan Nabi Syuaib itu berarti Nabi Musa itu satu masa dengan Nabi Syuaib. Ya, satu masa dia dengan Nabi Syuaib. Jadi ini anaknya Nabi Syuaib. Mereka punya hewan ternak, apakah lembu atau apa. Lalu karena hari itu sumurnya ditutup ya, sumurnya ditutup untuk keamanan di suku mereka. Nah, nutupnya itu besar ya, tempat tutupnya itu menurut cerita yang saya baca itu, yang saya tahu itu dia besar, tertutup sama, dan hanya bisa dibuka oleh sekelompok orang. Jadi sekelompok peternak itu yang buka, lalu
diambil airnya baru dikasih ke hewan-hewan mereka. Nah di hari itu sudah kadung tutup sumurnya, sedangkan anaknya Nabi Syuaib ini, perempuan yang dua ini, 2 orang ya perempuannya ya anaknya, jadi mereka istilahnya tidak bisa mengangkatnya, makanya dia ajaklah, apa dimintanya lah, Musa untuk bisa mengangkat. Dan Musa itu orangnya kuat ya, Musa itu orangnya sangat kuat sehingga satu pukulan aja bisa mati orang ya kan. Dia berantem itu kan satu pukulan membuat orang suku Kibti mati. Dia orang Bani Israel dia ya, orangnya Bani Israel. Kalau Nabi Musa itu keturunan Bani Israel ya, jadi waktu itu Bani Israel, orang-orang Israel sekarang ini dijadikan budak sama orang-orang Kibti. Jadi ketika berantem Nabi Musa dipukulnya mati, orang Kibti sekali pukul mati. Cuman masalahnya, kenapa Nabi Musa butuh Nabi Harun? Ya, karena ngomongnya nggak jelas. Waktu awalnya ketika bayi kan dia mau dibunuh tuh sama Firaun. Karena dia anak laki-laki kan, di masanya kan anak laki-laki tahun itu harus kelang-kelang tuh. 1 tahun anak laki-lakinya semua dimatikan, tahun depan enggak. Makanya Harun kenapa bisa hidup? Karena dia pas yang dia tidak dibunuh di masa dia lahir, karena adiknya Musa kan itu lahir setelah Musa. Di tahun tahun anak laki-laki dibunuh, paslah Nabi Musa lahir. Nah ketika sedang kita bayi, nah Firaun kan takut sekali dengan apa namanya, dengan anak laki-laki yang memang bakal menggantikannya nanti atau menggulingkannya. Jadi ketika istrinya siapa istrinya Firaun? Ada yang tahu? Istrinya Firaun itu ahli surga. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Kalian jangan Korea aja yang kalian tahu. Aisyah, Pak. Asia. Asia. Bukan Aisyah, Asia. Ya, Iya, Pak, terbalik. Agak kebalik, agak berbeda dia dengan Aisyah, istri Nabi Muhammad. Jadi ketika istrinya baik itu dianggap Musa ini bakal Musa itu waktu itu memegang apa gitu ya, memegang benda tajam. Firaun itu langsung takut. Pas masih kecil nih, masih bayi, Firaun langsung takut. Tengoklah dia mau membunuhku, akan kebunuh dia sekarang. Itulah istilahnya kan. Lalu istrinya itu mengatakan dia tidak mengerti apa-apa, katanya kan. Oke lah kalau nggak mengerti apa-apa, diambil bara di sampingnya, dan diambilnya pisau itu di sampingnya Musa, kiri kanan. Kalau dia memang nggak ngerti, maka artinya dia harusnya lihat apa yang dia pilih. Kalau dia pilih senjata tajam, maka dia memang membunuhku. Tapi kalau dia memegang milih yang lain, bara, maka dia akan sebenarnya dia nggak ngerti. Dan Musa menelan bara itu, telannya baranya, terbakarlah, ya kan namanya. Tapi yang si anak-anak kan gitu kan, masih belum bisa ngomong, masih anak-anak, terbakarlah lidahnya terbakarlah semenjak itu. Makanya dia ngomongnya tidak lurus. Makanya dia memohon kepada Allah untuk Harun mendampinginya, supaya karena omongannya bahasanya lebih lurus. Itulah asal muasal kenapa ada kok bisa join ini Nabi Musa sama Nabi Harun. Ya, di sini masalahnya ketika kita jumpa ayat yang ini kan, itu pelajaran-pelajarannya. Jadi pekerja itu jadi harus kuat dan dapat dipercaya. Kembali ini, dapat dipercaya. Apakah kalian mendapatinya? Nah, itu baru kita nggak tahu. Inilah lagi, ilmu pengetahuan itulah yang salah satu cara untuk bisa mendapatkan trust atau kepercayaan. Ya, trust atau kepercayaan. Kamu bisa nggak dapat kepercayaan? Sebenarnya kalau ditanya ilmu-ilmu akuntansi atau keterampilan itulah, itu begitu kamu bekerja lalu diajarin pun itu bisa kok, sebenarnya itu bisa kok.
Hanya saja kan perasaan ini kita lah orang, kamu sendiri lah, balikkan lagi ke kamu. Ketika kamu butuh orang untuk membantu kamu, tentu yang paling awal ya tentu kepercayaan. Ini bisa dipercaya nggak? Kalau sudah bisa dipercaya, ya udah diajarin aja. Salah-salah sedikit ya karena nggak tahu ya. Makanya saya bilang kemarin pun, kalau mau sama kamu pun, kalau kamu bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu, itu bukan kesalahan. Kalau kamu mau kasih soal lalu salah, ya yang nggak ada masalah, biasa lah. Kalau kamu langsung benar kan aneh juga. Ngapain kita kuliah? Kan gitu ya, ngapain kita kuliah kalau kamu saya kasih soal langsung benar. Kalau salah ya, nah cuman kan artinya berproses lah. Kan gitu kan, artinya sudah satu ya salah, belajarlah terus dapatkan yang jawaban yang benarnya. Nah ini satu lah, ini ya, dan satu lagi karena di sini pun banyak perempuan, ada juga yang saya tahu kisah Nabi Musa yang cukup baik untuk adab. Itu ketika kan setelah selesai ngisi minum ini kan ngasih minum ditutup lagi, lalu kan diajaknya Musanya ke Nabi Su'aib. Nah ada di Quran itu bahasanya kalau nggak salah silap saya. Mula-mula kan Nabi Musa berjalan di belakang perempuan itu yang berdua. Lalu dia meminta izin untuk berjalan di depan. Kan gitu kan. Nah, disitulah adabnya. Ya, disitulah adab. Artinya memang diajarkan kepada kita kalau misalnya satu berjalan pun memang harus di depan. Laki-lakinya yang di depan. Karena memang mungkin perempuan nggak kebayang. Memang yang saya tahu sih kalau saya sering cerita sama istri, nggak kebayang kalau kalian tuh gimana pandangan laki-laki itu seperti apa sebenarnya ya. Nggak kebayang itu sebenarnya sama kalian perempuan. Tapi memang luar biasa. Artinya nggak bisa dipungkiri itu harus, makanya hukum Islam ini sangat baik, bisa menghindari. Itulah caranya, dihindari. Ya. Dihindari yang seperti itu ya, karena memang kalau laki-laki awalnya itu dari mata ya, kalau awalnya itu pasti dari mata itu sudah kepastian ya. Contohnya ayat ini nih, nah contohnya ayatnya, padahal nggak pakai pakaian, rupanya anaknya istri Nabi Su'aib, anaknya Nabi Su'aib itu pakai pakaian loh, pakai pakaian, tapi tetap aja namanya matanya laki-laki harus ya dihindari untuk yang itu. Ya itulah adab yang harus kita contoh. Ya, hanya nanti pun kalau di kelas, kalau kita di kelas pun, kalau duduk kalau di kelas saya biasanya itu terpisah yang laki-laki sama perempuan. Kalaupun lebih banyak yang perempuan, pokoknya laki-lakinya di depan malah. Ya bukan laki-lakinya di belakang. Kadang-kadang kan laki-lakinya di belakang kan, ini enggak, kita laki-lakinya di depan. Contoh inilah, contoh Nabi Musa. Ya, biar memang itu yang paling baik ya. Kalau di belakang macam-macam ya, tapi kalau banyak laki-lakinya dia di pojokan semua, tapi biasanya banking ini PS ini sedikit laki-laki. Berapa orang main laki-laki? 2, Pak. 2. 2 ya, Agung sama Rian, Pak. Agung sama Rian. Oh ya, Rian nggak datang nih hari ini. Oke, Agung sama Rian. Iya. Ya begitulah. Memang dikit, dari dulu dikit memang kok. Jangan khawatir, banking itu dari dulu dikit perempuan, laki-lakinya. Ya, pindah apa. Kita lanjut ya. Ini ada hadisnya, berbekamlah kamu kemudian berikan olehmu upah kepada tukang bekam. Itu sewanya. Sewa upah itu termasuk sewa ini ya, sewa tenaga lah. Sebenarnya itu malah kalau saya sih jual beli tenaga sih menurut saya. Jual beli tenaga sebenarnya. Ya. Lalu berikan upah pada pekerja sebelum kering. Nah ini betul. Kalau siapa memperoleh pekerja beritahu upahnya. Dahulu kamu menyewa tanah dengan jalan membayar. Rasul melarang kamu cara itu dan beritahu untuk membayar dengan uang emas atau perak. Ini ada hadis seperti ini. Allah beriman ada 3 golongan pada hari kiamat yang telah menjadi musuh Allah. Pertama, orang laki-laki yang mengucapkan sumpah. Nah,
kemudian dia curang, seorang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. Dan ketika seorang laki mempekerjakan seorang buruh, lalu seorang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberikannya upah. Ya, jadi ini hadis qudsi berarti. Selama orang dua bentuk akad. Nah, ini dia. Kan Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Itu yang makanya saya bilang tidak bisa sell and lease back tadi. Udah kita jual barang yang kita miliki, lalu kita sewa lagi. Nah, kan gitu ya. Udah kita jual, lalu kita sewa lagi. Nah, ini sebenarnya bermasalah. Ini pun saya yakin yang menulis ini pun ragu dengan masalah itu. Baik, coba kita lihat rukunnya. Pelaku ijarah, balik, cakap, objek akad ijarah, manfaat, syarat ijab kabul berupa pernyataan kedua belah berkontrak secara verbal maupun bentuk lain. Jadi memang harus ada ijab kabulnya ya. Makanya kadang-kadang ada beberapa di pajak kan gitu ngomongnya, beli ya Pak, jual ya Bu, beli ya kan gitu kan. Itu bahasa itu bukan sekadar basa-basi loh. Itu sebenarnya akad ya, akad ijab. Apa pentingnya Pak? Penting lah, karena saya bilang dulu Islam ini kombinasi antara tulisan dan lisan. Ya, kombinasi. Lisan pun didengar, tulisan pun diakui. Ya, seperti yang saya bilang kan, nikah itu pun kamu pakai lisan. Talak pun pakai lisan. Ya kan nggak bisa nggak pakai lisan. Itu kondisinya. Ya, baik. Ketentuan syariah, objek akad ijarah, manfaat aset atau jasa harus dinilai dan dapat dilaksanakan, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Ya, bisa jadi begitu. Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah, tidak diharamkan. Ya, melanggar perintah misalnya menggunakan upah seseorang untuk membunuh, menyewa rumah untuk tempat judi, jangan gitulah, jangan main judi kalian ya. Minum khamar lagi nggak boleh, haram. Apalagi minum khamar di waktu siang di bulan Ramadan, itu nggak boleh lah. Ya jangan, nggak bagus itu. Ya. Dapat dialihkan secara syariah, harus dikenali secara spesifik, sebagaimana sedemikian rupa hingga dapat menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Misalnya kondisi fisik mobil yang disewa untuk mengetahui kejelasan manfaat dari aset yang dilakukan identifikasi fisik. Maksudnya sebelum disewa cek dulu barangnya kan. Ya makanya nanti diserah terimanya itu ada kok kelengkapannya di dalamnya apa, apakah ada ini, jelas dia. Jadi pas dibalikkan ada itu juga. Kalau hilang kan sama seperti kamu ke hotel pun misalnya kan gitu kan, sewa di kamar di hotelnya. Ya kan nggak boleh kamu bawa anduknya, nggak boleh kamu bawa selimutnya, ya, jangan dibawa pulang. Ya, tapi kalau kamu misalnya kepingin sabunnya atau apanya ya boleh, ya kan. Tapi kalau anduknya itu nggak boleh ya, apalagi itu apa yang termos air panasnya itu nggak boleh. Cuma boleh aja, tapi sampai di customer service dibayar, harganya pun luar biasa. Kemarin kena pas ada apa sama anggota hotel, anggota saya di kantor, saya bawa ke hotel di Sibolga itu, pecahlah gelasnya. Ya kita bayar yang harganya berapa, 20.000 ataupun paling ya kan, ya harganya jadi 50.000. Ya gitulah namanya jadi hotel seperti itu. Baik. Jadi itu termasuk sewa kan, sewa kamarnya, kamar hotelnya, sewa rumahnya. Sewa atau upah, yaitu suatu yang dijanjikan untuk ketentuan dibayar penyewa dan pengguna jasa sebagai pembelian sewa atau pembelian jasa sebagai pembayar atas manfaat aset atau jasa yang digunakan. Harus jelas besarannya, boleh dibayarkan dalam bentuk jasa, manfaat lain, dan jenis yang serupa dengan objek akad. Bersifat fleksibel dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak, dan lainnya yang berbeda. Begitu disepakati, maka harga sewa akan mengikat selama masa. Ini perlu dipahami ya. Begitu disepakati, maka harga sewa
mengikat, nggak boleh berubah. Nah, ini salah satu ciri khas transaksi syariah. Apa itu? Harganya tidak berubah. Ya, tidak boleh berubah harganya. Itu salah satu ciri khas ya, ciri khas akad syariah. Ya, baik. Ini Muntahiyah bin Muntahiyah bin Tamlik. Ini yang sales and leaseback itu. Pihak yang melakukan ijarah Muntahiyah bin Tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Ya lah, pokoknya terjadi jual beli dulu, baru disewa. Itu baru syariahnya. Tapi kenyataannya nggak gitu ya. Kenyataannya nggak gitu. Berakhirnya akad. Jadi akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat diberlakukan walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Jadi akad, ya udah, kalau udah selesai akad ya sudah lah. Jadi akad belum selesai, tetapi pemberi sewa, penyewa sepakat menghentikannya, boleh. Terjadi kerusakan aset, istilahnya yang menyewa tidak dapat membayar sewa. Salah satu yang misalnya yang menyewa tidak bisa membayar sewa, tentu ada kelonggaran lah nantinya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akan tetap berlangsung kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka ya iyalah, dasang bayi menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Ya, siapa lagi jadinya? Kita ke akuntansinya. Ini pemiliknya, sedangkan kita penyewanya. Nah, istilahnya mustajir. Ya, mustajir. Jadi ketika kita menyewa, tentu kita diakui selama masa akad, saat manfaat atas aset telah diterima. Jadi diakui di awal ya, jadi beban sewa. Untuk pengakuan sewa diukur sebagai sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Nah, ini beban sewa kalau sudah pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Jadi kita membayar kalau sudah atau mengakui itu sebagai biaya sewa kalau sudah diterima. Kalau ini selalu keluar semua kayak gini ya bisa aja. Ini sewa dibayar di muka lah. Ya, sewa dibayar di muka. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jika perbaikan tidak rutin, objek ijarah dilakukan menyewa, diakui sebagai saat jurnal. Jadi ada ya, kalau biaya nggak rutin ya iya. Tapi kalau biayanya, dulu saya pernah juga begitu. Saya nyewa rumah, lalu kami buat perjanjian, saya memperbaiki rumahnya, mengecatnya, lalu uang sewa yang kami bayarkan dipotong dari biaya itu, ya kan, untuk tahun berikutnya, tapi tahun berikutnya gitu kan, bukan tahun yang sudah lewat, tahun yang berikutnya. Di depan dia jadinya kan, kita perbaiki rumahnya, lalu sama seperti di sini juga ada saya menyewakan ke yayasan amil zakat. Lalu orang tua saya menyewakannya, berapa perbaikan rumah itu, itulah uang sewanya. Berapa perbaikan rumah itu, itulah uang sewanya. Nah, itu menjadi uang sewa, ya kan? Bisa seperti itu, kesepakatan. Dalam ijarah Muntahiyah bitamlik, melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kepemilikan objek ijarah. Jadi beban pemeliharaan ijarah, inilah dia kenapa ada kadang-kadang di angsurannya itu, di leasing itu ya, atau di angsuran itu komponennya macam-macam. Ada yang pokok, memang harga beli yang diangsur, jadi nyatu semua akadnya ke situ.
akad jual beli, akad sewa, akad biaya, akad biaya pemeliharaan, masuklah di situ semua. Jadi dibayar per bulan. Dibayar per bulan. Nah, kita kan ini kan enggak, tergantung kondisi. Jurnal atas biaya pemeliharaan yang terjadi tanggungan, jurnal atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Ada juga kayak gitu. Utang cashnya. Perpindahan kepemilikan, oh ini yang apa ya, dalam ijarah utaya bitamlik ini dengan cara hibah, maka penyewa mengakui asetnya. Jadi terkadang gini orang ini, yang ijarah dengan leasing ini, terkadang mereka kesannya ya, saya sih sebenarnya kesannya mereka bermain-main dengan perjanjiannya. Jadi gitu, macam ecek-ecek gitu. Nah, ya udah sama kamu lah yang saya jual ya sama kamu, cuman saya sewa lagi, kan gitu ya. Ini jangan jadi secara bahasa tubuhnya itu yang sudah disepakati, sudah disiasati gitu. Padahal nggak seperti itu realnya sewa, ijaro ya kan, atau jual beli, nggak seperti itu. Tapi ya mereka kesannya yang saya dapat sih kalau yang ijarah bitamlik ini kesannya mengada-ngada gitu, apa namanya ya, mengarang-arang ya kan, mengarang-arang. Padahal sebenarnya kalau yang saya lihat sih sekedar gadai saja, kan gitu ya, gadai itu yang lebih sebenarnya lebih pas. Makanya yang jadi masalah kan apakah gadai itu syariah? Ya Nabi pernah juga yang menggadaikan baju besinya kepada Yahudi untuk mendapatkan beberapa bahan makanan. Pernah juga, itu tidak masalah sih, ya kan? Itu kondisinya. Aset non kas tadi dapat keuntungan. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Aset non kas pada kas. Ini kok udah cerita pembelian setelah masa akad berakhir, pembelian objek ijarah secara bertahap. Kita mau nyewa kok ya, bukan mau beli. Jadi kita fokusnya menyewa. Ya, jadi transaksinya itu jelas transaksi sewa, ya sewa. Jadi sederhanakan saja dia. Ya, kita nih posisi kita nih mau menyewa. Apa yang kita lakukan pertama kali? Ya membayar uang sewa, ya kan? Bayarlah uang sewa, keluarlah dari kita apa? Kas, kreditnya, kas, debitnya. Nah, bisa sewa dibayar di muka, bisa menjadi beban sewa. Beban sewa bisa kan? Dan lalu kan pernah saya dibikin beban sewa pun bisa, dibikin sewa dibayar di muka pun bisa, nggak ada masalah. Ya, dua-dua bisa. Ya, penghukuman dalam melakukan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutawakil, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada total pembayaran. Ya, angkanya lah, sewanya berapa, keberadaan pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada pembatasan, agunan yang digunakan, keberadaan transaksi. Jadi agunan itu sama kita nggak ada masalah ya. Yang seperti tadi juga Nabi pernah melakukan transaksi sewa ya kan, ataupun gadai, lalu mereka Nabi memberikan jaminan baju perangnya, baju besinya. Keberadaan transaksi jual dan ijarah ya, dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi yang jual atau ijarah. Ini tadi yang masalah jualan. Udah habis. Udah habis tuh. Jadi mana yang transaksi sewanya tadi? Ini dia, beban sewa gas. Terus beban pembayaran ijarah gas.
Beban pemeliharaan ijarah kas. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Ya udah, beban apa kan gitu. Kas. Jika perbaikan tidak rutin, beban pemeliharaan ijarah, ya ada sama. Ini beban apa? Beban kebersihan, beban apa? Beban pemeliharaan ijarah, kas. Ya nggak ada masalah sih. Ya namanya kalau misalnya kita nyewa mobil, lalu kita door smear, ya tentu ya keluarlah duitnya kan. Kredit kas, debitnya apa? Ya biaya cuci mobil, car wash, atau apa, kan gitu. Misalnya mau rumah misalnya. Nah, gini masalah rumah ini memang. Ada yang nanti pernah juga saya kasih tahu. Ada biaya-biaya yang bisa meningkatkan nilai rumah itu. Ya, sehingga nilainya jadi bertambah. Apa itu? Contoh kalau sebelumnya lantainya lantai semen hitam, lalu kita bikin keramik. Ah itu kamulah yang anak kos. Kira-kira yang kosnya lantainya hitam dengan lantainya keramik sama atau lebih mahal mana? Hal yang itu Pak, lantainya keramik lah Pak. Wah, kira-kira kenapa ya? Karena lebih nyaman Pak, lebih cantik dipandang. Oh, nyaman, lebih cantik Bersih. dipandang. Cantik ya, lebih nyaman dan lebih cantik dipandang. Oh gitu. Ya, tapi dia memang tadi dari sisi apa namanya, dari sisi eh, meningkatkan umur 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 rumah, umur bangunan, daya tahan ataupun istilahnya kualitas. Ini kan lantai ini kenapa kita semen atau kita keramik supaya salah satu tidak ke tanah kan pastinya, kan terlindung dari tanah kan sebenarnya intinya. Kalau kamu ke kampung-kampung kan nggak perlu pakai keramik sebenarnya. Kamu tengok aja rumahnya, ada rumah yang nggak pakai lantai. Pernah ada rumah di kampung-kampung nggak pakai lantai, tanah langsung gitu loh, tanah langsung. Tapi ya itu rumah zaman-zaman dulu lah ya kan, karena tanahnya pun bagus. Tapi itu untuk perlindungan tuh, paling tidak untuk perlindungan dari tanah, perlindungan dari binatang-binatang kan gitu ya. Nah, masa manfaatnya itu kan itu masalah lantai keramik dan lantai semen hitam itu tadi kayaknya kawan kamu pun bilang itu dari segi cantiknya ya, tapi kok bisa harganya. Itulah ya, harganya itu memang, makanya namanya harga itu memang nggak bisa di apa namanya, diprediksi seperti apa ya. Tapi itu memang jadi biaya untuk sama, saya pun tahu sewa nyewa rumah kalau yang ada keramik dengan yang tidak ada keramik ataupun lantai hitam. Makanya dulu saya pertama kali saya nyewa rumah lantai hitam karena murah, gitu kan. Kalau nggak gitu nggak bisa kita nyewa rumah. Ya itulah kondisinya. Baik, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan sewa. Saya kira kalau kita yang penyewa ya, perlakuan akuntansinya tetap biaya sewa ataupun sewa dibayar di muka, kreditnya kas sepanjang masa sewa itu, atau kalau sewanya per bulan ya per bulan, kalau yang per tahun ya per tahun. Tapi selama jadi gini, saya kembalikanlah ke pelajaran yang dulu. Kapan adjustment itu dilakukan? Coba. Kapan adjustment itu dilakukan? Ya, Tiara. Ya, Pak. Kapan adjustment itu dilakukan? Saat melakukan pencatatan gitu, Pak.
Iyalah, semua mau mencatat Tiara. Artinya ketika kamu mau mengadjust, artinya sewa kan ini kan, mau di-adjust lah. Kapan itu kira-kira waktunya? Adelia? Iya. Adelia. Gimana tadi, Pak? Kapan waktunya kita membuat adjustment? Dalam proses akuntansi, kapan kita melakukan adjustment? Kapan? Akhir ya, Pak? Ya, akhir apa ini? Akhir periode. Akhir periode. Konkret. Nah, itu dari sisi oke, baik. Itu kan dari sisi dari sisi awal periodenya berjalan. Adjustment itu dilakukan simple sederhananya. Adjustment itu dilakukan ketika kita mau buat laporan. Itu sebenarnya secara umum ketika kita mau buat laporan. Kalau kita mau buatnya laporannya bulanan, maka kita harus adjustment tiap bulan. Kalau kita mau buat laporan, ingat laporan keuangan ya, laporan keuangan yang kita laba rugi, perubahan modal, arus kas, neraca, posisi keuangan. Nah, itu kalau kita mau buat ini, ketika kita mau buat ini, barulah kita secara umum membuat adjustment. Kalau enggak Pak, ya enggak. Kapan mau buat laporan, barulah dia dibuat. Ya. Penyusutan berapa bulan sekian. Kan laporan ini misalnya nih contoh nih. Laporan Desember 2020 kan gitu kan. Nah, tiba-tiba si bos Maret kemarin buat laporan lu Ismi. Katanya kan, oke lah, kita buat. Barulah kita buat. Iya ya, saya belum buat laporan Maret. Saya pun baru teringat. Ya, harus saya buat laporan Maret sebenarnya. Begitu laporan Maret, maka dari Januari, Februari, Maret, di Maret itulah baru saya adjust. Misalnya, waktu bayar sewa, ada transaksi sewa di Januari. Maka ketika laporan buat di laporan di Maret, maka saya adjustment 3 bulan menjadi biaya. 3 bulan langsung jadi biaya. Kreditnya sewa dibayar di muka. Kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi ketika membuat laporan baru saya buat adjustment. Ya, ketika mau buat kalau misalnya di bulan akhir Januari bosnya ngomong buat laporan Ismi. Nah, yang saya adjust pun sewa dibayar di mukanya di 1 bulan aja di akhir Januari. Ya kan? Tergantung kita buat kapan itu laporan. Laporan yang posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, ya kan, itu dia. Ya, jadi tinggal kita, makanya sewa ini memang terkait dengan adjustment. Baiklah, udah habis waktunya. Sudah, Pak. Udah ya, oke lah, saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Besok kita usahakan latihan ya, latihan soal laporan keuangan. Nampak ya di absen kalian ada apanya? Ada keterangan absennya. Untuk yang depan ada.